Halo, kembali lagi dengan saya, Adinda Ivan Palevi, serta pelatihan di PPKD Jakarta Selatan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan Angkatan 1 tahun 2025. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan konfigurasi kemarin, yaitu dari suatu perusahaan. Perusahaan ini letaknya ada di Jakarta, yang memiliki data center di Surabaya. Di sini, kita akan menghubungkan kedua lokasi tersebut. Yuk, kita mulai aja videonya. Untuk topologinya di PC di data center terdiri dari sebuah router, satu switch DC, satu web DNS server, satu FTP server, dan satu laptop IT untuk konfigurasi menggunakan kabel konsol. Kita mulai saja dengan menghubungkan kabel-kabel antar device. FA01 untuk web DNS server, FA02 untuk TFTP, dan FA024 untuk laptop. Kemudian untuk router ke router kita akan menggunakan kabel fiber optik. Tapi sebelumnya kita pasang modulnya dulu dan matikan dulu routernya sebelum dipasang modulnya. Langsung saja jika sudah dipasang, kita mulai konfigurasi melalui terminal. Dimulai dari switch, kita ubah nama switchnya menjadi switch DC alias switch data center. Lalu seperti biasa kita buat VLAN, ada dua VLAN, kali ini VLAN 40 dan 50 untuk web dan TFTP server. Nantinya IT akan mengikuti web server VLAN-nya. Dan interface-nya sesuaikan. Flash Ethernet 1 untuk VLAN 40 dan Flash Ethernet 2 VLAN 50 tambahan untuk IT masuk di VLAN 40 di FA24 menggunakan VLAN 40. Kemudian kita akan buat untuk interface gigabit 01, yaitu interface penghubung switch ke router. Akan kita aktifkan agar tidak mati. Dan kemudian ada di VLAN 40 kita akan membuat SPI atau IP address switch-nya untuk SSH. Lalu seperti biasa untuk keamanan kita akan membuat password pada setiap mode, dimulai dari line console, mode privilege, dan juga membuat user serta password untuk akses SSH. Ini saya percepat karena prosesnya sudah berulang kali. Selanjutnya kita mulai konfigurasi router, pindahkan kabelnya dari switch ke router. Ubah nama menjadi router 2 atau R2. Kemudian kita akses interface gigabit 01. Ini yang untuk jalur ke switchnya kita pastikan sudah menyala dengan no shutdown. Setelah itu untuk membuat sub interface untuk dua VLAN. Kita pakai gigabit 01 tadi kan, 01.40. Kita encapsulation dulu, lalu tambahkan IP address-nya, gateway-nya berapa, serta subnet mask-nya. Sekarang untuk kabel fiber optiknya gigabit 0/0/0. Kita pastikan no shutdown agar menyala. Kita buat IP address-nya itu 12.12.12.1 dengan subnet mask-nya diakhiri 252 karena hanya dua host saja di sini. Ini kita menggunakan /30 subnetnya karena hanya untuk point to point antara router ke router. Kita masukkan deskripsinya koneksi ke router pusat Jakarta. Kemudian kita akan membuat rute pada setiap VLAN yang ada di Jakarta untuk masuk ke sini. Untuk network sekian yang akan melalui gateway sekian, yaitu 12.12.12.2. Semuanya akan melalui gateway ini.
saat masuk ke jaringan di data center. Selanjutnya ini seperti biasa untuk password dan akses melalui SSH. Saya percepat lagi. Ya, berhubung kita sudah memiliki jaringan menuju router ke router, kita akan mengubah lagi di bagian router yang lama, router satunya. Ini sama seperti yang router 2, kita akan menambahkan rute untuk VLAN yang ada di router data center ke sini. Kita pastikan dulu jalurnya aktif, lalu kita masukkan rute tadi dari data center ke sini. Saya percepat juga ya, karena ini sama untuk VLAN 40 dan 50 diberi gateway 12, 12, 12, 1. Selanjutnya kita konfigurasi IP address statis untuk setiap device yang ada di data center. Juga kita akan men-setting DNS servernya dari web server. Jadi kita akan memasukkan IP DNS servernya menggunakan IP web server. Kemudian kita buka sedikit di settingan server webnya sekaligus DNS server. Kita akan masuk ke service dan membuat server DNS-nya. Bisa juga nanti kita edit setelahnya HTML atau halaman dari DNS tersebut dari domain ini. Ini tergantung kebutuhan masing-masing, disesuaikan saja. Kembali lagi kita buka terminal router 1. Kita akan setting di sini DNS-nya. Tadinya kita masih memiliki DNS yang lama tanpa DNS server sendiri menggunakan DNS Google. Sekarang akan kita ganti pakai DNS kita sendiri, yaitu dari data center Surabaya. Kita hapus yang lama kemudian masukkan yang baru. Kita setting ini di DHCP pool yang sudah kita buat sebelumnya agar menjadi otomatis. Sekarang kita coba mati nyalakan DHCP-nya di device yang ada di perangkat kantor pusat Jakarta agar bisa masuk DNS servernya secara otomatis. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan, yaitu akses ke web server melalui browser yang ada di PC kantor pusat Jakarta. Ya, berhasil begini tampilannya. Terakhir saya akan lakukan pengecekan ping. Ya, begitulah tadi cara kita menghubungkan kedua lokasi tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. See you next time.